Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah Waalaikumsalam, jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Posisi siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ziqni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran yang pertama. Sebelum dimulai, anak-anak buka dulu buku temanya, halaman 97. Ayo dibuka dulu. Sudah, kita mulai ya. Pak Erik bacakan pelan-pelan, anak-anak menyimak ya. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Penny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, ini ada gambarnya anak-anak. Udin dan Penny sedang makan bekal di rumah. Kita doakan semoga pandemi cepat berakhir sehingga anak-anak bisa sekolah. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Anak-anak belum pernah sekolah ya? Sudah 2 tahun, jadi belum bisa menceritakan istirahat di sekolah ngapain saja. Mungkin pas TK pernah ya, kalau di SD belum. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Pasti. Jika sekolah saat istirahat ada yang bermain, ada yang makan, ada yang jajan di kantin. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Jika bermain dengan teman, kita harus menghormati, jangan mencengahnya atau tidak boleh bertengkar. Lanjut buka halaman 98. Pak Erik bacakan lagi pelan-pelan ya anak-anak, menyimak yang belum lancar membaca agar bisa lancar membaca, sekaligus latihan ya anak-anak.
bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, ini ada ibu Udin yang menyiapkan bekal. Ini ada percakapannya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, kata ibu. Jawab Udin, baik Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Tanya Udin. Jawab ibu, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, berbagi makanan atau apapun itu menunjukkan sikap yang rukun. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin. Anak-anak, kalimat perintah kalau bahasa Jawanya kalimat dikongkon. Apa ya kongkon itu? Diperintah. Ciri-ciri kalimat perintah itu ada tanda serunya. Nah, seperti ini anak-anak, tanda seru. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat perintah itu biasanya untuk menyuruh anak-anak melakukan sesuatu. Misalnya, belajarlah nak. Misalnya, belilah garam ke warung nak. Nah, menyuruh anak-anak itu namanya kalimat perintah. Tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Anak-anak, hari ini diperintah orang tuamu atau tidak? Ayo, disuruh ngapain? Disuruh nyapu atau disuruh mandi bagi yang belum mandi, disuruh mengerjakan tugas, disuruh makan. Nah, ini Pak Eri kasih contoh satu ya. Nak, tolong sapu halaman ya. Nah, ini menunjukkan perintah untuk menyapu halaman. Coba diingat-ingat, pasti anak-anak sudah diberi perintah oleh orang tuamu sampai jam sekarang, entah itu untuk mandi, untuk belajar, dan untuk apapun sebagainya. Lanjut halaman 99. Ayo dibuka dulu. Sudah? Peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ingat-ingat ya anak-anak, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Nih, tanda seru itu seperti ini. Nah, tanda seru garis angka 1, bawahnya ada titik. Ini namanya tanda seru. Diingat-ingat ya, setiap kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Jadi kalau mengucapkan kalimat perintah sebaiknya diucapkan dengan sopan. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, ini ada 5 contoh anak-anak kalimat perintah. Kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1,
titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira ini perintahnya apa ya? Kalau disuruh ke kelas setelah berbunyi, ya masuklah. Perintahnya disuruh masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor 2, kebersihan kelas. Kira-kira kalau kebersihan apa ya? Nyapu atau apa? Ayo anak-anak dipikir, diingat-ingat. Sudah bisa jawab belum? Ya betul, jagalah kebersihan kelas. Kalimat perintahnya jagalah, menjaga kebersihan kelas. Nomor 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kira-kira pintunya diapakan setelah kita masuk ke dalam ruangan? Ayo anak-anak, diapakan? Iya, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Lanjut nomor 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kira-kira apa ya? Apa? Ayo dipikir. Iya, tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Anak-anak, bukunya ditata ya, jangan setelah mengerjakan tugas langsung ditinggal main. Ditata dulu dalam rak atau dimasukkan ke dalam tas. Terakhir nomor 5, buanglah sampah pada tempatnya. Ingat-ingat, kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan, nanti malah mengundang penyakit. Jadi setiap buang sampah harus di tempat sampah. Lanjut halaman 100. Ada anak-anak sudah tahu belum halaman 100? 100 itu 100. Sudah. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda-beda. Nah, ini Udin menggunakan pensil warna, Edo menggunakan spidol, Siti menggunakan krayon. Anak-anak di rumah punya atau tidak krayon, pensil warna, atau spidol? Atau malah belum punya, baru pensil dan penghapus? Ya tidak apa-apa. Jadi alat pewarna untuk menggambar itu ada 3 macam ya anak, yaitu pensil warna, spidol, dan krayon. Pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Nah, ini kita disuruh memasangkan dengan yang sesuai. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, Udin tadi menggunakan pensil warna, berarti gambarnya yang ini anak-anak. Nah, pensil warna terlihat tipis dan halus. Yang kedua, Edo menggunakan spidol, berarti gambarnya yang ini. Spidol itu tebal dan halus, terlihat agak basah. Terakhir, Siti menggunakan krayon, gambarnya yang ini.
gambarnya tebal dan kasar. Halaman 101. Tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Krayon itu hasilnya tebal dan kasar. Krayon tadi punyanya siapa, anak? Siti. Nah, ini tebal dan kasar. Nanti kalau anak-anak punya krayon dipraktekkan. Nah, hasil pewarnaannya itu nanti akan tebal dan kasar. Yang kedua, spidol. Spidol tadi digunakan oleh Edo. Nanti kalau menggunakan spidol, mewarnai menggunakan spidol, hasilnya akan tebal dan halus. Nah, tebal dan halus, tapi nanti kertasnya agak basah, basah sedikit, jadi perlu dikeringkan. Yang ketiga, pensil warna. Pensil warna nanti kalau digunakan untuk mewarnai, hasilnya tipis dan halus. Tipis dan halus. Nah, coba anak-anak kalau punya salah satu pewarna di rumah, coba dipraktekkan, terus dibuktikan kalau krayon itu tebal dan kasar. Oh iya benar. Kalau spidol tebal, halus, dan basah. Oh iya benar. Kalau pensil warna hasilnya nanti akan tipis dan halus. Lanjut halaman 103. Coba dibuka dulu. Sudah. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, ini ada banyak siswa laki-laki 125, ini 100 ya anak. 100, ini 20, ini 5. 125 laki-laki. Yang perempuan ada 117, ini 100, ini 10, ini 7. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 100 tambah 100 200, 20 tambah 10 30, 5 tambah 7 12. Jadi jumlah siswa di sekolah Udin ada 242. Nah, karena anak-anak belum saat Zoom Meet, Google Meet kemarin, Pak Erik hafalnya baru sampai berapa kemarin? 50. Baru sampai 50. Berarti ini nanti pembahasannya saat home visit saja ya, agar anak-anak benar-benar mengerti. Nanti kalau cuma di video bingung malah. Pak Erik juga bingung menjelaskannya nanti gimana kalau lewat video ini. Jadi yang penting anak-anak menghafalkan dulu ya angka-angka. Ingat, kalau ada angka 3 dan 4 itu membacanya 34, jangan 34.
Nah, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan main dulu, kerjakan tugas dulu baru main. Sebelum mengerjakan tugas, mandi dan wudu terlebih dahulu. Jangan lupa membantu orang tua ya anak-anak, walaupun cuma menyapu atau membersihkan halaman atau apapun, yang penting membantu orang tua. Sholatnya juga jangan lupa. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.